Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur ya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana, yang Maha segala-galanya. Pada hari ini, pada kesempatan yang mulia ini, di pagi yang cerah, di pagi yang indah, di pagi yang sejuk, kita masih diberikan nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat bisa berinteraksi dengan Al-Quran, dan nikmat-nikmat yang lain yang sesungguhnya segala nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak diperintah untuk menghitung-hitung ya nikmat Allah, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kita untuk senantiasa bersyukur. Senantiasa saya ingatkan untuk pribadi, untuk saya sendiri dan juga untuk jamaah sekalian, marilah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan nikmat yang Allah berikan agar kita lebih banyak mendekatkan diri kepadanya. Maaf dan ini saya lagi di luar ya, lagi di apa ya? Ya lagi ngajak anak-anak jalan-jalan ini kan. Ini di kurang ini ya, kurang jelas ya mungkin ya. Ke sini jelas Pak ya. Nah, ini aja ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala, hari ini atau pada hari Ahad yang biasa kita jalani, kita mengkaji, membahas tentang qawaid Qur'aniyah fil hayati wan nafs atau fil nafsi wal hayah. Kaidah-kaidah Quran terkait dengan kehidupan dan pribadi jiwa kita. Di dalam Al-Quran, hakikatnya banyak ilmu pengetahuan, banyak pengajaran, banyak ya, hal-hal yang baik untuk setiap makhluknya, ya, tidak terkecuali manusia. Yang mana ya dalam satu kitab yang sering saya sampaikan bahwa ada seorang ulama yang membuat ya dalam kalimat-kalimat atau potongan ayat sebagai kaidah ya. Apa itu kaidah? Landasan hidup, landasan fondasi yang bisa dijadikan untuk ya memperbaiki atau juga untuk menyempurnakan kehidupan kita atau jiwa kita. Nah, di antara yang sudah ya yang kita bahas kemarin banyak ya sampai 14 ya. Saya tidak akan mengulang lagi kecuali akan kita tambahkan atau kita lanjutkan dengan pembahasan atau kaidah yang ke-15, yaitu firman Allah atau potongan ayat yang disebutkan wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik milik bagi orang yang bertakwa. Ayat ini pada di beberapa ayat ya, ada di surat Al-A'raf, ada surat Al-Qasas, dan juga ada di surat-surat lain ya yang
disebutkan dalam surat Al-A'raf terkait dengan kisah Nabi Musa ya, di mana Allah berkata atau berfirman wal aqibatu lil muttaqin ya. Dan dalam surat Al-Qasas juga demikian wal aqibatu lil muttaqin, dan dalam ayat lain ya kalau tidak salah juga disebutkan terkait dengan kesudahan bagi orang yang bertakwa dalam kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat wal akibatu littaqwa ya. Nah ini semua adalah bagian daripada janji Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya kepada orang-orang beriman ya. Kepada mereka yang nantiasa berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita tahu ada namanya sabab wal musabab. Ada sebab akibat ya. Sebab itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh makhluk, oleh seseorang secara khusus manusia, dan nanti pasti ada musababnya. Ada yang menjadi implikasi atau yang menjadi pengaruhnya atau yang menjadi akibatnya, atau yang sering kita juga dengar wal as-sabab wal akibah ya. Ya sebab akibat kan, sebabnya ada pasti akibatnya pun ada. Efeknya ada yang telah dilakukan oleh setiap ya makhluk hidup. Baik yang sebabnya itu adalah ya, sesuatu yang diridhoi atau yang telah digariskan oleh Allah dalam bentuk kebaikan, atau yang Allah tidak ridhoi atau yang ada dalam garis Allah Subhanahu wa taala tapi tidak baik. Walaupun kita tahu segala sesuatu yang terjadi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak terlepas dari kehendak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita paham bahwa segala sesuatu walaupun kehendak Allah, ada sesuatu yang memang Allah ridho, Allah suka, Allah inginkan hal tersebut ada dalam diri manusia. Ada juga yang kehendak itu bukan Allah ridhoi, bukan Allah inginkan itu melekat dalam diri manusia. Tapi bagaimana manusia berikhtiar untuk bisa ya menjadi orang yang setelah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia bisa terlepas dari yang ya menjadi sebab mendapatkan keburkaan. Contohnya lah ya, seperti halnya ya kisah yang terjadi di masa Nabi Musa, Firaun ya, atau juga ya pengikut-pengikutnya, ada di situ ada Haman, ada juga Qarun ya. Nah, Firaun itu adalah ya raja yang zalim. Apakah raja zalim itu ya merupakan ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Ya peristiwanya memang sudah menjadi ketetapan Allah ya. Tapi zalimnya itu Allah tidak suka. Maka didatangkanlah ya pemberi peringatan Nabi Musa alaihissalam. Nah, Firaun didukung oleh Haman. Ini seorang alim ya. Ada juga Bal'am ya, seorang yang berilmu, di tanda kutip ulama itu kan. Nah, tapi dia juga berkolaborasi dengan Firaun sehingga ya, si Haman ini ya seakan-akan ya membenarkan apa yang dilakukan oleh Firaun, malah tambah zalim lagi kan Firaun. Ditambah lagi juga ada Qarun ya, dengan hartanya dia memberikan ya infak atau memberikan kekuatan yang lebih, walaupun Firaun lebih banyak hartanya, tapi dengan apa yang ada di dalam 3 orang ini, maka tambah kuatlah, tambah kejamlah, dan tambah zalimnya Firaun. Nah, apakah yang terjadi ini sudah ketentuan Allah? Memang ketentuan Allah. Tapi Allah juga ingin ya agar Firaun sadar bahwa itu zalim. Itu tidak boleh dilakukan. Ya, maka diutus Nabi Musa, berikut juga dengan Nabi Harun untuk menyampaikan ya, agar Firaun sadar ya dari perbuatannya yang salah,
Fir'aun mau kembali dari tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Musa dan diturunkannya kepada beliau Taurat yang menjadi bimbingan. Makanya Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan juga kepada Harun ya untuk menyampaikan wa qula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sampaikanlah wahai Nabi Musa, wahai Nabi Harun kepada Firaun dengan perkataan yang lembut. Mudah-mudahan Firaun mau sadar lalu yatazakkar menjadikan pelajaran au yakhsha menjadi orang yang takut. Hakikatnya memang yang dilakukan oleh ya Firaun sudah menjadi ketetapan Allah itu. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya nanti terjadi ya ketika ya Nabi Musa menjelaskan tapi tidak mau diindahkan ya atau tidak mau digubris ya. Tidak mau diterima oleh Firaun. Maka akibatnya kita tahu sendiri bahwa Firaun ya al-akibah asu ya, akibatnya adalah buruk bagi dia. Nah, di sisi lain ya Allah juga menceritakan bagaimana Nabi Musa mengajak kaumnya untuk menjadi orang yang kembali kepada Allah ya. Apapun yang terjadi itu merupakan kehendak Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada mereka ya kaumnya untuk menjadi orang yang ya tunduk dan patuh kepada Allah ya. Wa nuridu an namuna 'alal ladzina tud'ifu ya. Kami inginkan kepada mereka yang ditindas, yang dikriminalisasi atau yang ya diperlakukan tidak baik oleh Firaun akan diberikan ya warisan atau kebaikan ya bagi mereka. Maka di ujung dikatakan wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi mereka yang bertakwa. Ada 3 kata yang sangat ya penting kita perhatikan di sini. Pertama adalah wal aqibah dan kesudahan ya. Bahwa hidup kita pasti ada kesudahan ya. Atau juga kalau boleh dikatakan pasti ada di sana pertanggungjawaban atau hasil yang akan kita dapatkan. Kalau kita ingin baik, maka harus kita lakukan dulu sebabnya, asal yang akan mendapatkan kita hasil tersebut. Kalau kita ingin baik, ya, bahwa seseorang pasti akan mempertanggungjawabkan amalnya. Seseorang pasti akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatannya. Ya. Sehingga dengan perbuatan itu dia akan mendapatkan ganjaran atau balasan sesuai dengan perbuatannya. Ya. Yang wal akibah, ya, ya tentunya kita akan menjalani akibat yang kita sudah lakukan selama hidup di dunia, baik akibah nanti di alam kubur atau alam barzakh sebagai penantian menuju alam akhirat, ya alam akhirat. Nah, kedua nanti akibatnya yang akan dialami di alam akhirat. Tapi ya perlu juga kita perhatikan bahwa tidak hanya sekedar Allah Subhanahu wa taala memberikan akibat yang nanti di dua alam tadi ya, baik di alam barzakh maupun di alam akhirat, tapi juga Allah Subhanahu wa taala memberikan akibat sebagai DP-nya di dunia. Di dunia juga Allah berikan akibat, kesudahan. Kesudahannya apa? Ya kesudahannya tentunya ya dikatakan oleh Allah lil al-muttaqin. Ya, lil muttaqin. Ini juga perlu kita pahami ya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan dengan kata-kata li untuk kebaikan, ada juga ya mengatakan dengan bentuk ala. Kalau ala itu biasanya untuk sesuatu yang buruk. Ya, sesuatu yang tidak baik. Nah, di sini Allah katakan li ya. Artinya al-aqibah li al-muttaqin. Ya. Bahwa kesudahan li ya, ya maksudnya adalah yang baik bagi atau untuk al-muttaqin, orang yang bertakwa. Ya, artinya walaupun kita sedikit bahasa Arab memahaminya, tapi hakikatnya memang di antara ya rahasia Allah menyebutkan kata ya dengan sesuatu yang hanya satu huruf saja itu mengandung makna yang mendalam. Contohnya lah ya,
kata doa ya, doa. Doa itu sandingannya apa? Itu nanti memberikan makna yang berbeda. Misalkan ad-du'a'u ala, ad-du'a'u li, ad-du'a'u ila, ya. Itu beda-beda. Kalau ad-du'a'u ala itu artinya mendoakan orang pada yang buruk. Makanya jangan sampai ya, mungkin kalau kita nggak terlalu ini ya, nggak terlalu paham banget gitu kan dengan kata ini ya. Tapi perlu kita lihat kalau kita misalkan membaca bahasa Arab ya, dengan kata-kata ad-du'a'u ala, ad-du'a'u li itu berbeda. Kalau ad-du'a'u ala artinya mendoakan kepada orang yang buruk. Ya, semoga Allah ya hinakan dia, semoga Allah nistakan dia, semoga Allah laknat ya. Makanya ada laknatu ala ya, laknat kepada syaitan ya, sedangkan kepada zalim kan. Artinya kalau menyebutkan doa'u ala itu artinya seseorang ya didoakan agar tertimpa sesuatu yang buruk kepadanya. Tahu kalau doa'u li ya, mendoakan ya, li dengan kalimat li itu berarti untuk yang baik-baik. Ya, untuk yang baik-baik ya. Doa li ya. Makanya kalau kita minta misalkan ada orang yang akan musafir ya, apalagi umroh untuk haji ya. Yang sayang haji tahun ini umat Islam yang gigit jari ya. Yang mudah-mudahan Allah ganti dengan yang terbaik bagi mereka yang jamaah haji yang akan berangkat tahun ini. Ada juga yang 2 kali gagal ya, Allah ganti dengan yang terbaik ya. Mudah-mudahan mereka diberi kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, ya, bisa mendapatkan haji yang sudah dinanti-nantikan sejak lama ya. Dan ini tentunya ya, umat Islam harus melihat ya ke depan bagaimana hendaknya memilih pemimpin yang bisa memberikan pengayoman kepada umat Islam. Jadi kalau doa uli misalkan kalau mereka mau berangkat ya atau saudara kita mau musafir, maka katakanlah ud'uli ya. Ud'uli, doakan saya. Li artinya yang baik-baik untuk saya. Doa li ya. Mendoakan untuk yang baik-baik ya. Jangan katakan ud'u ala ya. Ini berbeda lagi nanti maknanya kan. Berarti minta doa agar yang buruk-buruk. Tapi kalau doa ila itu artinya mengajak ya. Ada waktu ilallah ya, mengajak atau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tanpa sisipan ya, apakah li ala atau ila itu juga mengajak ya, dakwatullah ya, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian dikatakan al-aqibatu li, bukan al-aqibatu ala. Ya, kalau akibatu ala itu sesuatu yang akhirnya buruk ya. Tapi ketika Allah mengatakan al-aqibatu wal aqibatu li ya, adalah sesuatu yang baik yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesudahan yang baik kepada siapa? Kepada atau kepada hamba secara khusus yaitu al-muttaqin, bagi mereka yang bertakwa. Orang yang betul-betul gitu. Sering begitu. Gini. Orang yang memiliki ya, apa? Gimana? Ini keluar. Oh, pencet itunya tuh yang gambar di bawah tuh, pojok paling bawah. Ya. Jadi akibatu wal akibatu lil muttaqin ya. Sehingga mudah-mudahan ini bisa kita ya, terapkan dalam kehidupan kita agar kita mendapatkan kesudahan yang baik, dan kesudahan itu tidak hanya di akhirat saja. Nah, sekarang pertanyaan adalah apa itu muttaqin? Muttaqin adalah ya derajat yang tinggi yang diberikan oleh Allah atau yang dicapai oleh setiap manusia ya pada tingkat yang tidak lagi tergoyahkan. Ya, kalau dalam ayat ini dikatakan indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa atau orang yang paling bertakwa ya. Nah, takwa itu secara umum memang kita paham dengan ungkapan yang banyak disebutkan oleh para ulama, yaitu al-imtisalu bil awamir
wal istinabu anin nawahi. Senantiasa menjalankan, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, kalau ini memang secara umumnya demikian ya. Tapi yang menarik ya, ada makna lain yang disebutkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab ya, atau juga sahabat ya Ali bin Abi Thalib ya, yang salah satunya disebutkan bahwa takwa itu adalah at-tashmir wal ijtihad. Kehati-hatian dan kesungguh-sungguhan. Apa maknanya? Ya, suatu ketika ya Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya, "Mat taqwa?" Umar bertanya, "Apa itu takwa?" Maka kata Ubay bin Ka'ab, "Amma sarakta tariqan dza syaukin." Kira-kira apa yang kamu lakukan wahai Umar jika engkau melintasi suatu jalan yang situ ada duri. Banyak duri di situ ya. Maka ya Umar mengatakan syamartu wajtahadtu. Aku akan berusaha berhati-hati dan aku bersungguh-sungguh. Maka ya Ubay bin Ka'ab mengatakan dzalika taqwa. Itulah makna takwa. Ya. Apa itu syamar? Syamar itu artinya berusaha untuk berhati-hati ketika melewati duri, jangan sampai menginjak duri itu. Sesuatu yang kita tahu, ya, kalau situ ada duri, pasti kita berusaha untuk menghindar. Berhati-hati jangan sampai tertusuk. Ya, jangan sampai akhirnya terkena duri tersebut. Nah, dalam kehidupan kita juga, seperti yang diungkapkan oleh Said Qutb dalam tafsirnya, itu kan tentang takwa sendiri, bahwa hidup kita ini banyak duri. Banyak hal-hal yang bisa menyebabkan kita ya terperosok atau tertusuk dengan duri itu. Kalau bahasa durinya itu kan banyak itu. Ya, apakah itu yang zohir, kemusyrikan, ya, maksiat, itu kan kelihatan itu kan, yang tahu kita bahwa itu adalah salah. Ya. Ya, alhamdulillah ya kita tentunya bersyukur pada Allah kita tidak mensyirikkan Allah. Tapi ada kata beliau yang kadang-kala kita nggak sadar bahwa itu duri. Duri yang menyebabkan kita sakit ketika kita injak. Walaupun kadang-kala nggak terasa sakitnya, tapi sebenarnya itu menjadi penyakit. Baik dalam perkataan yang gampang kita ungkapkan, ya sebenarnya itu adalah kesalahan ya. Misalkan menghina orang, melecehkan orang, ya kan? Atau menggibah orang, menyakiti orang, ya. Yang kadang-kala kita nggak merasa bahwa itu sebenarnya adalah kekeliruan, kesalahan, tapi tetap kita lakukan. Atau mendengar ya, mendengar gibah orang ya, mendengar orang yang ya sedang ya apa melecehkan itu kan, ya, tapi tidak kita berusaha untuk ya, takwa itu tetap harus berusaha dia menghindari dari hal tersebut karena akibatnya akan menjadi besar dalam dirinya ya akan menjadi sebab ya masuk hal-hal yang tidak berkenan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, itu syamartu. Ya, artinya kita memang diperintah untuk selalu untuk menjadi orang bertakwa, berhati-hati. Banyak duri yang dalam kehidupan kita akan kita temui ya. Seorang ulama ya, almarhum ya, Rahmat Abdullah mengatakan bahwa kita ini di era sekarang ini begitu mudah kita dapatkan duri-duri kehidupan, kemaksiatan ya. Bahkan sekarang duri itu masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar ya, dengan video yang gampang kita buka melalui media internet ya. Handphone itu kan di tangan masing-masing ada ya. Setiap anak sekarang memiliki handphone ya. Nah, ini gampang sekali kan? Ya, duri masuk dalam diri kita atau duri yang menusuk kehidupan kita. Gampang sekali ya. Kalau nggak berhati-hati, kalau kita nggak bersungguh-sungguh untuk menghilangkannya, maka kita akan ya terus ya mendapatkan hal tersebut ya, tertimpa duri-duri kehidupan. Wajtahadtu, apa itu wajtahadtu? Bersungguh-sungguh untuk selalu
berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh untuk taat dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini butuh kekuatan ya. Bagaimana berhati-hati, bagaimana bersungguh-sungguh. Itulah makna takwa yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Umar bin Khattab terkait dengan makna tersebut ya. Nah, yang kedua juga yang diungkapkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan bahwa takwa itu adalah memiliki 4 ciri atau orang yang memiliki ya amal-amal yang beliau katakan adalah pertama al-khaufu bil jalil. Ya. Orang yang senantiasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Itulah ciri pertama orang bertakwa, takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah bukan berarti nanti akhirnya menghindar, ya. Tapi takut kepada Allah yang akhirnya senantiasa berusaha untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang bertanya kepada saya, apa sih perbedaan Anda antara khasyah dengan al-khauf? Ya. Kalau bahasa Arab kan ada gitu ya. Walaupun maknanya menurut kita takut artinya sama itu takut, tapi kalau disebutkan dalam bahasa Arab al-khasyah wal khauf itu ya ada sisi yang berbeda dari makna yang mendalamnya gitu. Ya, makna dakiknya itu kan. Al-khasyah adalah orang yang takut akan kebesaran yang ditakuti. Takut kepada Allah ya. Secara khusus gitu kan, kita takut kepada Allah. Memang kita takut karena Allah Maha Besar. Seperti yang tadi disebutkan oleh ya Imam Ali tadi, ya al-khasyah bil jalil ya kalau berkali katakan atau al-khauf bil jalil. Rasa takut yang memang kita tahu Allah Maha Besar. Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Jadi memunculkan rasa takut, akhirnya kita tidak ya menyombongkan diri, tidak angkuh, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara al-khauf seringkali kepada sesuatu yang sepele pun seseorang takut ya. Kadang orang takut kepada miskin ya. Sebenarnya kan miskin itu sesuatu yang sepele sebenarnya kan. Takut akan kehilangan jabatan ya. Takut kepada setan ya, takut kalau di malam sendirian ya. Gelap itu kan. Rasa takut tapi takutnya kepada sesuatu yang tidak besar di hadapannya ya. Sebenarnya bisa dihindari. Tapi seringkali dia mengidap rasa takut itu yang sebenarnya ya tidaklah begitu besar ya. Jadi sesuatu yang sepele. Itu al-khauf. Yang kedua, al-khasyah itu landasannya ilmu. Makanya dalam suatu ayat dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang berilmu yang memiliki rasa takut. Nah, bagaimana dengan orang yang berilmu kok nggak takut? Berarti belum berilmu dia. Tanda kutip ulama yang nggak takut kepada Allah, ya sebenarnya alim dia. Hanya punya ilmu, tapi tidak membuat dirinya ada yang masuk ke dalam relung hatinya atau jiwanya itu ya memunculkan rasa takut ya sehingga ilmunya tidak bermanfaat. Seharusnya semakin banyak dia mendapatkan ilmu, semakin takut dia kepada Allah. Tapi kalau tidak, berarti bukanlah ilmu yang sebenarnya yang dilakukan, atau ketika dia menuntut ilmu tidak karena Allah ya, tapi mungkin karena hal-hal lain. Itu al-khasyah ya. Sementara al-khauf seringkali tidak berlandaskan ilmu. Tidak berlandaskan ilmu. Tapi hanya karena ya apa namanya? Karena ya rasa takut yang masuk kepada dirinya yang padahal dia tidak tahu bahwa itu memang ya sesuatu yang besar yang harus ditakuti. Ya seperti tadi yang saya contohkan itu kan, takut akan miskin, takut akan hilang jabatan, ya, takut akan kegelapan, ya, takut ya sesuatu yang ya sebenarnya nggak ada dasarnya itu untuk ditakuti kan. Ya. Jadi nggak ada ilmunya gitu, yang ditakuti nggak ada ilmunya gitu. Apa coba ilmunya? Apa alasannya takut akan miskin? Ya, karena ya diri kita ini pasti akan mengalami dua hal ya, apakah miskin atau kaya. Ya. Takut sakit ya, ya kita juga akan menghadapi kadang sakit, kadang sehat ya. Takut akan hilang jabatan, ya sesuatu itu pasti ada ya datang dan pergi ya. Datang untuk mendapatkan jabatan, dapat ya dia amanah, tapi nanti akan waktunya akan hilang juga. Nggak bisa dihindari kan? Ngapain takut akan jabatan? Nah,
Nah, itu al-khauf yang artinya memang demikian. Nah, ini ya artinya memang al-khaufu bil jalil sebagai sifat orang bertakwa, bahwa kita ya hendak ya selalu memiliki rasa takut akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Ali bahwa takwa itu adalah ya al-amalu bitanzil, ya, senantiasa mengamalkan ayat Al-Qur'an ya. Apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, kita baca, kita amalkan ya. Kita senantiasa ya pahami dan juga senantiasa berusaha untuk menghafal ya Al-Qur'an. Membaca bermanfaat ya, membaca mendapatkan pahala. Apalagi kalau sampai kita amalkan, ini ciri orang yang bertakwa. Lalu ar-ridho bil qalil, yang ketiga kata Ali. Memali ridho dengan apa yang Allah berikan walaupun sedikit. Ya, sesuatu itu kan bukan harus banyak ya. Yang penting Allah berikan dan Allah senang dalam pemberian itu, lalu akhirnya kita menjadi orang yang ridho dengan apa yang Allah anugerahkan ya. Walaupun sedikit ya, walaupun kecil ya, yang penting Allah ridho. Dan kita pun ridho hendaknya terhadap pemberian Allah. Lalu yang terakhir adalah al-istidad yaumir rahil ya, bersedia atau bukan bersedia, bersiap diri kan. Bersiap diri menghadapi hari kematian yang kita tidak tahu kapan kita akan menghadap Allah, tapi hendaklah senantiasa kita memiliki kesiapan kapanpun kita sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna takwa dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Ada ulama lain yang mengatakan takwa itu begini. Ini menarik juga. Ya, seperti orang ya sekolah ya. Bapak dan Ibu mungkin ya sudah pernah ya merasakan bagaimana sekolah ya, baik SD atau SMP atau SMA ya, atau MI, Tsanawiyah, Aliyah ya, sampai mungkin tingkat tinggi ya, kuliah itu kan S1, S2 sampai S3 kan. Nah, di antaranya kan dari ketika kita sekolah itu akan diabsen ya, dicatat namanya, apakah hadir si fulan, apakah hadir si fulana kan, dicatat namanya masing-masing ya oleh guru ya. Nah, dia akan senang atau guru akan senang kalau selalu hadir ya, tidak pernah absen. Nah, di dalam man at-taqwa juga demikian katanya, bahwa takwa itu hakikatnya atau maknanya adalah hendaknya Allah tidak pernah ya tidak melihat Anda di dalam ya keburukan, dan Allah tidak pernah ya eh, absen dalam kebaikan Anda gitu kan. Ya. Jadi istilahnya bahwa ketika di absen dalam sholat, ada itu si fulan. Ketika dalam kegiatan sosial kebaikan, ada si fulan ya. Terus tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, oh si fulan terus ada ya. Di absen itu ada terus ya. Ya, di absennya ada terus ya. Ya, dalam sholat, dalam zakat, dalam puasa, dalam haji, dalam umroh, dalam aktivitas sosial yang baik, dalam kegiatan-kegiatan yang soleh lain-lainnya ya. Semua itu selalu Allah absen dan dia ada terus. Dan ketika dalam kemaksiatan tidak pernah nampak, tidak pernah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala si fulan ada. Ya, di dalam minuman, khamr, dalam kesyirikan, di dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, itu tidak pernah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala si fulan hadir. Itu juga makna takwa katanya ya. Artinya Allah tidak pernah absen ada dalam kebaikan, tidak pernah nampak, tidak pernah tercatat, tidak pernah hadir ya, Allah melihat Anda hadir dalam keburukan-keburukan. Subhanallah, takwa itu sendiri. Nah, kalau sampai ini ada di dalam setiap pribadi kita, maka akibat yang baik pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akibatu lil muttaqin. Nah, karenanya perlu kita pahami di sini katanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan kalimat muttaqin. Artinya orang yang sudah betul-betul ya takwanya itu mendarah daging. Betul-betul takwa itu sudah masuk ke dalam relung hatinya, tidak pernah tergoyahkan walaupun apapun yang dihadapi, dalam kondisi apapun yang kita alami, tidak pernah tergoyahkan. Apalagi sekarang ya, ini kan ujian berat kita betul-betul sedang kita alami ya di tengah kehidupan COVID-19 ya. Begitu juga dengan kondisi ya masyarakat, kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita ya yang sudah ya tanda kutip kacau balau itu kan, dengan ya
ya dari ya Pak yang kita harapkan dari pemerintah tidak muncul ya ada niat ya yang baik dari mereka untuk apa memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara kita ya. Bahkan juga banyak ya dari para pejabat kita yang mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya agar mereka mau kembali ya mau menjalankan tugas dan amanah dengan baik ketika mereka diberikan amanah jabatan ya dari tingkat presiden maupun sampai tingkat ya, paling bawah yaitu RT ya agar mereka menjalankan tugasnya masing-masing dengan ya sempurna ya memperbaiki ya bangsa. Tapi ketika ini terjadi atau belum tercapai yang kita inginkan, maka kita nantiasa bersabar dan berusaha untuk bagaimana tetap bertakwa ya bertakwa dan bertakwa. Dan takwa ini memang puncak dari kemuliaan yang Allah berikan kepada setiap hamba. Ya, takwa ya. Karena hakikatnya kita kan melalui empat kemuliaan yang Allah berikan untuk setiap insan. Ya. Pertama, kemuliaan sebagai manusia. Ya. Ini pernah juga saya sampaikan, ya, sudah diulang ya. Kita sudah diberikan kemuliaan sebagai makhluk manusia, berbeda dengan makhluk lain. Alhamdulillah ya, kita memang makhluk yang sempurna, makhluk yang dimuliakan oleh Allah ya. Contohnya dalam surat At-Tin kan Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Ya, bahkan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ya Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Ya, kami muliakan tuh kata-katanya akromna ya. Artinya memang kita makhluk yang memang paling mulia ya, paling sempurna dari makhluk yang lain. Nah, sejalan dengan itu, kadangkala manusia lupa akan kemuliaannya. Jati dirinya lupa dia. Sehingga akhirnya ada yang terperosok lalu masuk ke jurang hina. Makanya Allah katakan di surat yang selanjutnya itu, ya, tumarodetnahu asfala safilin. Kemudian jatuh manusia itu ke dalam kehinaan. Kenapa? Tidak mau dia beriman, tidak mau dia masuk Islam, tidak mau dia ya bersyukur kepada Allah. Sehingga akhirnya ya yang tadinya mulia menjadi hina. Ya, bahkan hinanya itu lebih hina lagi daripada makhluk lain ya. Ulaika kal an'am bal hum adallu sabila. Akhirnya mereka terposok pada kehinaan, seakan-akan mereka seperti binatang bahkan lebih hina daripada binatang tersebut. Ya. Ini kenapa? Ya karena di antara manusia ada yang syakiron au kafuro. Ada yang bersyukur, ada yang kafir. Yang bersyukur, maka inilah yang akhirnya kemuliaannya meningkat. Ya. Naik dia pada posisi kedua, yaitu Islam. Ya. Sementara yang kufur, dia mulia, tapi jatuh dia ke posisi yang lebih hina. Ya, yang sangat hina. Ya. Nah, kita lihat yang kedua ini. Yang pertama ya, yang bagaimana manusia yang bersyukur, itulah yang akhirnya Allah tingkatkan kemuliaannya menjadi seorang yang naik derajatnya dari mulia yang pertama menuju mulia kedua, yaitu ketika dia masuk Islam. Islam itu hakikatnya adalah kemuliaan yang Allah berikan pada tahapan yang kedua untuk manusia. Ya, kenapa demikian? Karena memang kata Islam itu kan orang yang melaksanakan syariat atau melaksanakan rukun Islam yang 5. Ya. Kita sudah bersyahadah, kita sudah sholat, kita sudah zakat. Adalah kemuliaan yang kedua yang Allah berikan dari manusia menjadi orang yang diberikan hidayah beragama Islam. Bersyukurlah kita punya orang tua Muslim, bersyukurlah kita punya komunitas Islam, ya. Bersyukurlah kita juga berada di dalam kehidupan yang Islami. Ya. Hakikatnya ini adalah ya derajat yang berikan kemuliaan yang akhirnya kita pengen meningkat kepada yang 3, yaitu iman, ya, mukmin. Apa bedanya Islam dengan iman? Ya, bedanya memang kalau Islam itu hakikatnya seseorang yang menjalankan aktivitas ya rukun Islam ya dan itu sudah bagus, tapi ketika dia beriman, dia lebih yakin ya, memiliki keyakinan yang mantap bahwa apa yang dilakukan itu sesungguhnya memang kebutuhan dia, bukan kebutuhan Allah atau bukan sekedar kewajiban yang dilakukan, tapi memang sudah menjadi ya keyakinan dia. Ya. Ada orang yang menjalankan syariat atau menjalankan rukun Islam yang tidak
begitu yakin, sekedar mungkin karena ya walaupun itu tetap baik gitu kan, karena keturunan ya, karena orang tua Islam ya saya Islam ya. Ya karena orang tua sholat saya sholat, ya, karena orang tua puasa saya puasa, kan ada yang begitu ya. Ya karena lingkungan juga demikian. Nah, ketika Allah berikan ilmu, ketika Allah berikan ya keyakinan yang baik, maka itu dia menikah menjadi mukmin. Ya. Ya menjadi mukmin, yang mukmin ini artinya dia benar-benar yakin akan perintah Allah dan bersungguh-sungguh mengambil apa yang menjadi manfaat dari segala sesuatu yang dilakukan atau mendapatkan hikmahnya di situ kan. Ya, makanya kan kata iman itu atas tasdiq ya, pembenaran atau membenarkan. Ya, membenarkan apa yang memang ya datang kepadanya tentang syariat Islam. Ya. Ya, makanya ya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ini agar derajat kita lebih tinggi. Ya. Tapi iman saja belum cukup ya. Kecuali kita ingin mendapatkan yang lebih tinggi, yang terakhir yaitu takwa. Wal akibatul lil muttaqin ya. Ada juga kadang disebutkan ya orang beriman ya. Tapi hakikatnya ya ini adalah orang yang sudah diberikan kemuliaan oleh Allah ya, yang derajatnya lebih tinggi yaitu takwa. Ya. Apakah kita sudah merasa menjadi orang takwa? Nah, masing-masing bisa mengaca diri. Apakah baru sekedar muslim atau sekedar mukmin ya, tapi jangan sampai cuma manusia saja ya. Kita sudah lewati yang pertama ya, mari kita dicapai yang kedua, dan alhamdulillah sudah tercapai, mari kita tingkatkan tiga. Apa sudah tercapai, mudah-mudahan juga sudah tercapai iman ya, dan yang tiga, yang keempat ini yang perlu kita tingkatkan lagi, yang hakikatnya kalau sudah bertakwa itu tidak akan pernah tergoyahkan sedikit pun. Makanya wajarlah kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya dengan ungkapan wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Di dalam surat surat At-Tolak juga kan disebutkan kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Ya. Jadi takwa itu Allah berikan kepada mereka ganjaran ya, atau juga akibat yang baik. Pertama kata Allah, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Segala kehidupannya akan diberikan kesuksesan. Diberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Gampang bagi Allah ketika Allah ingin memberikan kepada orang yang bertakwa atau manusia secara umum ya, kalau emang Allah berkehendak. Wa yakhruju min haitsu la yahtasib ya, dan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah juga akan berikan rezeki yang datangnya tidak diduga, tidak disangka. Rezeki ya. Ya tentunya rezeki bukan sekedar rezeki harta ya. Kadang-kala kita berpikir rezeki itu harta, tapi yang lain kita tidak pahami bahwa itu juga rezeki ya. Kita diberikan hidayah iman aja sudah rezeki. Kita bisa menghirup udara segar rezeki ya. Kita bisa bernapas itu rezeki ya. Dan berbagai hal itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tentunya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, kadang-kala kita pahami dengan harta, yaitu wajar-wajar saja. Memang juga Allah berikan pada orang yang bertakwa rezeki itu. Lalu kenapa kok manusia atau orang kafir kok tetap rezekinya lancar? Apakah itu juga bagian dari bertakwa? Bukan. Ya. Itu berbeda. Ya. Kalau rezeki orang yang diberikan kepada orang kafir, ya rezeki yang memang dia tetap ingkar, misalkan ketika Allah lapangkan dia rezekinya atau lancar rezekinya, bukan berarti baik baginya. Tapi nanti akan menjadi mudarat baginya. Istidraj, artinya kan, kalau beri kesempatan dia hidup, kalau berikan rezeki tapi tidak mau bersyukur, tidak mau mengakui akan Allah dan juga mau mengakui ajaran yang benar yaitu Islam, nanti akibatnya akan ya buruk baginya karena tidak ada ketakwaan atau tidak ada keislaman atau tidak kesyukuran. Ya. Ada juga yang mengatakan, yang bertanya, ya, apakah ketika orang kafir berbuat baik, ya, itu nanti akan mendapatkan pahala ya, atau mendapatkan kebaikan baginya? Ya. Ya. Nah, bagaimana nanti di akhirat? Akan diberikan juga ya. Ya, hanya disampaikan atau dijawab itu kan ketika bertanya seperti itu, bahwa orang kafir ketika diberikan, ketika dia melakukan kebaikan, langsung diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia.
Ya, misalkan ketika dia berbuat baik, akhirnya diberikan kebaikan oleh Allah dengan hidupnya yang sejahtera, yang tentram atau lancar urusannya gitu kan. Itu diberikan langsung, tapi di akhirat nggak dapat. Di dunia saja diberikan. Makanya dalam ayat kan bisa kita pahami, ya, minkum mayuridul dunya wa minkum mayuridul akhirah. Ya. Ada di antara kalian yang hanya ingin mendapatkan kebaikan di dunia saja, dan ada yang memang berharap kebaikan di akhirat. Ya. Dan dalam doa pamungkas yang sering kita baca kan, itu kan juga ada ya begitu kan. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di antara sebagian manusia hanya berharap kebaikan di dunia. Ya. Ya itulah seperti orang kafir ya, yang mereka berbuat baik akhirnya diganjar dengan kebaikan, tapi wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tentu di akhirat nggak ada nasib, yang nggak ada bagian. Nah, yang lebih baik adalah orang yang beriman ya, berbuat baik ya, lalu diganjar di dunia, diganjar juga di akhirat. Nah, itu adalah kebaikan yang memang Allah berikan. Wal akibatu lil muttaqin, bahwa akibat yang baik adalah untuk orang bertakwa. Di dunia Allah berikan seperti tadi, yaj'al lahum makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib, dan juga yukafir anhu sayyiati, Allah akan gugurkan kesalahan-kesalahan bagi orang yang bertakwa ya, sehingga ketika menghadap Allah tidak lagi kesalahan ya, semuanya bersih, semuanya tidak ada hal-hal yang bisa membuat dia terhambat untuk masuk mendapatkan ridho Allah, masuk surga ya. Dan wa yu'azim lahu ajro, bahkan Allah anugerahkan dengan ganjaran yang sangat besar ya. Subhanallah, inilah kaidah yang perlu juga kita paham ya, bahwa hidup kita ini tentunya akan damai, akan tentram, akan sejahtera ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa itu memang menjadi dasar yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan ya, untuk kita mendapatkan kebaikan yang hakiki, kebaikan dunia yang memang kita harapkan ya, dan kebaikan akhirat yang lebih utama yang akan juga bisa membuat diri kita ya abadi ya, mendapatkan kebaikan. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan pertemuan kita pada hari ini. Ya, kaidah kehidupan ya, kaidah yang bisa kita jalani untuk diri kita dan juga untuk bisa kita jadikan pegangan ya hidup kita. Marilah kita tingkatkan hidup kita untuk jadi orang bertakwa. Marilah kita tingkatkan amal perbuatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ganjaran yang terbaik untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya ya tidak ada sesuatu yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Mana yang kita inginkan, akibat yang baik atau akibat yang ya tidak baik ya. Tentunya kita ingin selalu akibat yang baik. Tapi tentunya untuk mendapatkan akibat yang baik harus ada sebabnya. Apa sebabnya? Mari kita coba ya renungkan diri kita, apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi atau mendapatkan hal-hal yang terbaik untuk kemudian hari. Lebih kurang mohon maaf, aku qouli hada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya ya, dipersilakan. Baik, jika tidak ada ya, Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu sama-sama. Semoga Sama-sama. sehat selalu bersama Alhamdulillah. keluarga. Nah, Iya, Allah sama-sama. SWT. Amin ya rabbal Assalamualaikum alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita tutup seperti biasa, marilah kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya kepada Allah kita serahkan segala urusan dan segala ya, perkara kita ya. Mudah-mudahan hidup kita selalu dibimbing, diberikan petunjuk ya, oleh Yang Maha Kuasa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan juafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya, sahilana fi umurina wa yassirlana ahwalana. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma a'ti aqibatana fil umri kulliha, a'ti al khaira, a'ti al hasana, wa a'ti kullama indana ya minal khair ya, wa ma anta radin ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minar wa najatan wa afa indal hisab. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin bi rahmatika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan atas kehadirannya, partisipasinya. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa berjumpa kembali. Jazakallah Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wiyaki. Salam. Sama-sama. Baik, saya izin ya.